Bab 341. Melintasi batas. Ning Fan lalu menutup matanya dan mulai mencari-cari dalam pikirannya cara untuk menyembuhkannya. Dia tahu bahwa mustahil untuk mengandalkan rumah sakit untuk menyembuhkan Su Qingcheng. Satu-satunya pilihan adalah menemukan metode penyembuhan dari warisan ibunya. Di mana itu? Di mana itu? Ketemu. Ning Fan tiba-tiba membuka matanya. Dalam warisan ibunya, memang ada metode untuk menyembuhkan cedera kepala. Namun sebelum dia bisa merasakan kegembiraan, rasa putus asa yang lebih kuat melandanya. Karena metode dari warisan itu hanya bisa digunakan oleh seseorang yang telah berkultivasi hingga tahap transformasi keilahian minimal. Alam Ning Fan saat ini hanya berada pada level ke-8 alam pemurnian Qi. Di atas alam pemurnian Qi terdapat tahap pendirian fondasi, tahap inti emas, tahap jiwa baru lahir, dan tahap transformasi keilahian. Dia berada 4 alam utama jauhnya dari alamnya saat ini. Saat ini, dengan energi spiritual antara langit dan bumi yang begitu tipis, bahkan menembus 1 alam minor sangatlah sulit bagi Ning Fan, apalagi 4 alam utama. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin menggunakan metode itu. Namun Ning Fan tidak bisa hanya menyaksikan Su Qingcheng tetap koma. Sekalipun itu mustahil, ia harus mencoba menggunakan metodenya sendiri. Siapa tahu, mungkin ada keajaiban, kan? Dia menekankan tangannya ke pergelangan tangan Su Qingcheng, dan kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir keluar dari benaknya. Suara mendesing. Seluruh ruangan tiba-tiba terasa tertekan, tekanan berat membuat setiap orang di ruangan merasa sulit bernapas. Kerusakan akibat sengatan roh memengaruhi roh, jika dia dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membantu Su Qingcheng memperbaiki trauma mental, mungkin dia dapat terbangun. Namun, Ning Fan segera menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang dibayangkannya. Roh tidaklah tanpa sumber atau landasan, ia bergantung pada kedalaman otak, misterius tak terlukiskan kata-kata. Apa yang disebut trombosis cerebral dan pendarahan otak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cedera spiritual. Tidak berhasil. Sesaat kemudian, Ning Fan tiba-tiba menarik tangannya, terengah-engah dengan keringat dingin di seluruh kepalanya. Melihat ini, Lin Xiaoling bertanya dengan cemas, "Kakak, bagaimana kabarnya?" "Tidak ada gunanya, aku belum bisa mengendalikan kekuatan spiritualku dengan tepat," kata Ning Fan sambil menggelengkan kepala. "Kalau aku memaksakan pengobatan, aku bisa menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan pada Nona Su." Ding ding ding. Saat itu, Su Yurong menelepon. "Ning Fan, kudengar ada sesuatu yang terjadi di kota Shen, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu dan Qingcheng harus berhati-hati, kalau tidak, cepatlah kembali," kata Su Yurong dengan nada khawatir yang mendalam. "Nona Su, maafkan saya, Nona Su mengalami kecelakaan." Ning Fan menceritakan kejadiannya dengan singkat, lalu berkata dengan penuh penyesalan, "Maaf, kalau saja saya tidak menghindar saat itu, Nona Su tidak akan terluka." "Ini bukan salahmu, salahkan saja para pembunuh itu." Su Yurong cemas dan khawatir, tetapi tidak menyalahkan Ning Fan. Ia berkata dengan sedih, "Qingcheng adalah sahabatku. Jika bisa, aku lebih baik terluka daripada dia." Ning Fan terdiam sejenak, lalu berkata dengan tulus, "Nona Su, tenanglah, aku bersumpah akan menyembuhkan Nona Su. Soal menggantikannya untuk terluka, tolong jangan katakan itu lagi, Nona Su, itu, sial." Setelah mengatakan ini, Ning Fan menutup telepon. Dia tidak ingin Su Qingcheng terluka, dan dia bahkan lebih tidak rela jika Su Yurong terluka. Dia menatap wajah Su Qingcheng yang agak pucat, pikirannya dibanjiri kenangan saat-saat yang dihabiskannya bersamanya. Meskipun mereka berdua selalu berselisih, jika bukan karena Su Qingcheng yang membawa cincin token yang memungkinkannya menerima warisan ibunya dan mengubah takdirnya, dia mungkin akan tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak sukses. Lagi pula, meskipun Su Qingcheng tampaknya sering menargetkannya, hatinya sebenarnya tidak buruk. Yang terpenting, kali ini, jika bukan karena dia, Su Qingcheng tidak akan terluka. "Saya pasti akan menyembuhkan Anda, Nona Su," gumam Ning Fan. Ia memanggil Lin Xiaoling dan Yulu ke sisinya dan berkata dengan suara berat, "Aku akan mengasingkan diri selama 3 hari. Selama 3 hari ini, aku ingin kalian menjaganya dengan baik." Selama 3 hari berikutnya, Ning Fan tetap mengasingkan diri, berusaha menguasai metode warisan yang dapat digunakan untuk mengobati Su Qingcheng. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu dan Ning Fan muncul dari pengasingannya. "Tidak, aku masih belum bisa menguasainya." Dia menunduk menatap kedua telapak tangannya dan mengepalkannya, sekilas rasa frustrasi melintas di matanya. Mendapatkan penguasaan atas warisan di atas level seseorang, betapa mudahnya itu. Kalau saja kekuatannya lebih besar, kalau saja dia bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Kekuatan, pada akhirnya, adalah tentang kekuatan. Aku harus menjadi lebih kuat. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat pandangannya untuk melihat keluar jendela, di mana garis pantai yang jauh terlihat samar-samar. Hari ini adalah hari di mana Pei Wanjian menantangnya berduel. Sementara itu, di Deep Sea Bay.
1 atau 2 mil jauhnya dari garis pantai, Pei Wanjian berdiri dengan gagahnya, kedua kakinya jelas berada di permukaan air, namun ia tetap tegap seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Berjalan di permukaan air tanpa tenggelam, cek-cek, sungguh kultivasi yang mengagumkan. Untuk mencapai prestasi ini, seseorang harus setidaknya berada di level Grandmaster. Apakah ini mantan penjaga kota Sen? Di sepanjang garis pantai, orang banyak yang menonton dari kejauhan sangat terkejut, dan berdiskusi di antara mereka tentang pemandangan itu. Berita tentang duel ini telah menyebar ke seluruh kota Sen. Berbagai klan kuat telah berangkat untuk menyaksikan sendiri nasib apa yang akan menimpa keluarga Sen. Banyak seniman bela diri dan perapal mantra, mendengar bahwa penjaga kota Sen, Pei Wanjian, akan beraksi setelah beberapa tahun, datang untuk menonton pertempuran tersebut. Selain mereka yang menyaksikan dari tepi pantai, banyak pula tokoh-tokoh terpandang yang statusnya tinggi yang telah menyiapkan perahu terlebih dahulu untuk menyaksikan pertempuran dari dekat. Semua klan utama ada di sini. Bukankah itu ayah dan anak dari keluarga Sen? Semua urusan ini dimulai karena mereka, tentu saja, mereka akan datang. Keluarga Sen juga menaiki kapal pesiar mewah, berbaur dengan kapal-kapal klan besar lainnya. Di suatu tempat sekitar 100 meter dari Pei Wanjian, ada sebuah perahu kayu kecil. Perahu itu kecil, hanya mampu menampung satu orang. Yang berdiri di atasnya tidak lain adalah cucu perempuan Pei Wanjian, Pei Xiaoxue. Waktu terus berdetak, detik demi detik. Sejak fajar menyingsing hingga matahari tinggi di langit, Pei Wanjian berdiri dengan tenang di permukaan laut. Namun Ning Fan belum muncul. Mengapa si Ning itu belum muncul juga? Mungkinkah dia takut? Lagi pula, menghadapi penjaga kota Sen sebagai musuh, wajar saja jika merasa takut. Kerumunan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, semuanya berpikir bahwa Ning Fan telah kehilangan keberanian dan tidak akan datang. Di atas kapal pesiar keluarga Sen, Sen Qifa mencibir, sudah kuduga, anak itu hanya menggonggong tapi tidak bisa menggigit. Kak, sudah kubilang kau tak perlu khawatir, kata Sen Wanxin dengan sombong. Hanya ekspresi Sen Bingying yang berfluktuasi tidak menentu, dengan sedikit rasa gelisah di lubuk hatinya. Di atas perahu kayu, Pei Xiaoxue berbicara dengan nada menghina, kakek, sepertinya Ning Fan mungkin tidak akan datang. Namun, sedetik kemudian, Pei Wanjian tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia di sini. Bab 342. Pertempuran besar dimulai. Suara Pei Wanjian baru saja menghilang ketika sesosok ramping muncul di garis pantai. Dia membiarkan tangannya terkulai, berdiri tegak, dan saat King Feng berlalu, pakaiannya berkibar, membuatnya tampak seperti orang abadi yang diasingkan dari dunia fana. Lihat, itu pemuda bermarga Ning. Akhirnya dia datang. Dia tidak melarikan diri, dia sebenarnya punya nyali. Kerumunan mulai berdiskusi ketika mereka melihat Ning Fan muncul. Pertarungan mematikan 3 hari lalu terjadi pada malam hari, dan setelah itu Dai Zenggan telah merahasiakan berita tersebut, jadi hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatan Ning Fan yang sebenarnya. Ning Fan berdiri di tepi pantai dan memandang keluar. Jauh di laut, Pei Wanjian hanyalah setitik kecil. Tidak ada perahu yang tersisa di darat. Orang ini bahkan tidak bisa mencapai laut tempat Tuan Pei berada. Mereka tidak bisa bertarung, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dia bisa berenang di sana, hahaha. Para penonton melihat Ning Fan berdiri tak bergerak di tepi pantai dan semuanya tertawa terbahak-bahak. Ning Fan, seolah-olah tidak mendengar mereka, melangkah dengan kaki kanannya dan melangkah langsung menuju laut. Berdengung. Saat riak menyebar dalam lingkaran, Ning Fan berdiri tegak di permukaan laut dan melangkah maju seolah berjalan di tanah datar. Anak itu benar-benar bisa berjalan di atas air. Orang banyak pun terkesima. Di tengah-tengah diskusi orang-orang, Ning Fan dengan cepat tiba di depan Pei Wanjian dan berdiri kokoh di permukaan laut. Tidak buruk. Pei Wanjian, dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan acuh tak acuh, karena sudah sampai di sini, kau memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Melihat Ning Fan tiba, Sen Qifa memerintahkan kapal pesiar untuk mendekat. Sebelum kita memulai pertarungan, mari kita konfirmasi taruhannya untuk terakhir kalinya. Sen Qifa mengadakan kontrak, mengulangi isi taruhan sebelumnya. Taruhan ini disaksikan oleh ketiga pihak serta berbagai individu dari kota Sen. Siapapun yang menang atau kalah, taruhan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sen Qifa bahkan menunjuk Dai Zenggang untuk bertindak sebagai notaris guna memastikan taruhan dapat diselesaikan dengan lancar, sehingga mengikat secara hukum. Ning Fan mengangguk dan berkata dengan tenang, benar, kamu khawatir seseorang akan mengingkari janjinya, jadi kamu bahkan punya notaris. Itu benar-benar cocok dengan gaya keluarga Sen. Kuharap saat kau kalah, kau akan menyerahkan formula air Kiroh dengan sukarela dan berlutut meminta maaf kepada keluarga Senku, lalu mengabdi sebagai pelayan selama 10 tahun, ejek Sen Qifa. Aku juga berharap jika kau kalah, kau akan dengan sukarela menyerahkan semua aset keluarga Sen, termasuk token itu, kata Ning Fan dengan tenang.
Shen Bingying menatap Ning Fan, dan entah kenapa, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Ning Fan, maksudku jika. Shen Bingying ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, jika aku meminta maaf kepadamu sekarang, setuju untuk memutuskan pertunangan kita, dan mengembalikan token dan uang itu kepadamu, bisakah kamu tidak bertarung? Kakak, apa yang kau takutkan? Tidak perlu minta maaf, teriak Shen Wanxin, orang ini jelas bukan tandingan senior Pei. Shen Bingying mengabaikan Shen Wanxin dan menatap Ning Fan dengan penuh harap. Entah kenapa, hanya memikirkan Ning Fan di makam kuno saja sudah membuatnya khawatir tanpa alasan. Namun, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan mengabaikan taruhan itu sendiri, berdiri di sini, dia bisa merasakan kekuatan Pei Wanjian dan juga ingin melihatnya sendiri. Pada saat yang sama, ia ingin menguji seberapa kuat dirinya. Kapal pesiar keluarga Shen segera mundur, hanya meninggalkan Ning Fan dan Pei Wanjian yang berdiri berhadapan di laut. Anak muda, aku telah memahami hakikat kekuatan sejati bertahun-tahun yang lalu dan sudah tahu bahwa seni bela diri dan merapal mantra pada akhirnya bertemu di jalur yang sama. Anak muda, kau bukan tandinganku. Jika kau menyerah sekarang, mengingat kau telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, ujar Pei Wanjian dengan nada acuh tak acuh. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, kau seorang spellcaster, kan? Apa semua kata-kata ini hanya untuk mengulur waktu? Kalau begitu, katakan saja, aku akan memberimu waktu untuk mempersiapkan mantramu. Mendengar hal ini, sikap Pei Wanjian menjadi semakin arogan, dan dia berkata dengan tatapan merendahkan, aku memang seorang spellcaster, tapi mantraku sudah mencapai titik di mana mantra bisa dirapalkan secara instan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Pei Wanjian mengangkat tangan kanannya, dan panah air tiba-tiba mengembun dan melesat langsung ke arah Ning Fan. Ning Fan sedikit menghindar. Panah air memasuki laut, menjadi bagian dari air. Apakah ini mantra instanmu? Ning Fan berkata dengan tenang, kelihatannya biasa saja. Mendengar ejekan Ning Fan, Pei Wanjian tidak marah. Sebaliknya, ia berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, ketidaktahuan seperti itu bisa menyebabkan masalah serius. Wus wus wus. Di belakangnya, puluhan anak panah air muncul dari laut, melayang di udara. Pei Wanjian menunjuk, dan anak panah air melesat keluar. Wus wus wus. Ribuan anak panah air, bagaikan anak panah sungguhan, menciptakan pusaran udara dahsyat yang melaju kencang ke arah Ning Fan. Ning Fan mengetuk-ngetukkan jari kakinya dan mulai menghindar melintasi lautan bagaikan hantu. Puff puff puff. Saat anak panah air jatuh ke laut, kembali menjadi air sebelum diubah kembali menjadi anak panah oleh kendali Pei Wanjian. Meski banyak sekali anak panah air, gerakan lincah Ning Fan memungkinkan dia menghindari masing-masing anak panah. Kau cukup pandai menghindar. Mata Pei Wanjian menjadi gelap, dan dia mengangkat telapak tangannya, mana yang bergema melonjak keluar sekali lagi. Berdengung. Pada saat berikutnya, ratusan anak panah air, 10 kali lipat jumlahnya sebelumnya, terbentuk di udara. Wus wus wus. Anak panah air yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berubah menjadi hujan anak panah deras yang membanjiri Ning Fan dalam sekejap. Ning Fan, bahkan dengan kecepatannya, tidak dapat menghindari setiap anak panah dan harus menahan serangannya. Dia menempelkan sebuah amulet ke tubuhnya, dengan masing-masing amulet menangkal panah air. Bagi mereka yang tidak dapat dihindarinya, dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menghancurkan mereka dengan paksa. Bab 343. Perintah kekuatan spiritual air. Satu anak panah air tidak terlalu kuat, dan bahkan jika ditangkal dengan kekuatan spiritual, tidak akan menghabiskan banyak energi. Namun, masalahnya terletak pada jumlah mereka. Jika dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, bahkan cadangan kekuatan spiritual yang besar pun tidak akan cukup. Pei Wanjian mengambil sikap seorang atasan, tatapannya mengesankan saat dia berkata, untuk menahan panah airku begitu lama, kekuatanmu sudah sangat luar biasa. Tapi sayangnya, kamu berada di tempat yang salah, dan kamu tidak bisa mengalahkanku di sini. Para penonton yang bingung, mengalihkan perhatian mereka ke arah cucu perempuan Pei Wanjian. Pei Xiaoxue mendengus jijik, dengan angkuh berkata, kakekku jago mantra berbasis air. Kekuatan yang ia miliki di laut dibandingkan di darat sungguh berbeda bagaikan langit dan bumi. Ning Fan yang berani melawan kakekku di laut pasti akan kalah. Mendengar hal ini, khalayak pun tiba-tiba tersadar. Siapa sangka akan begitu? Sepertinya anak itu akan celaka. Kekuatan Tuan Pei berlipat ganda di laut, anak muda ini tidak diragukan lagi bukan tandingannya. Anak ini, dengan mengandalkan kekuatannya yang kecil, telah menjadi sombong dan angkuh. Sekarang Tuan Pei telah bertindak, dia bisa dengan mudah menekannya. Shen Qifa sangat puas. Berani menyinggung keluarga Shen kita, inilah nasibnya. Dia pasti kalah dalam taruhan hari ini. Shen Wanxin tertawa terbahak-bahak. Hanya ekspresi Shen Bingying yang selalu berubah, kegelisahan terus mengintai di hatinya.
Suara Ning Fan terdengar tegas, kekuatan spiritualnya yang dahsyat langsung meletus dan menghancurkan panah air yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Bukan langkah yang buruk, tetapi berapa kali Anda bisa menggunakannya? Pei Wanjian mengangkat tangannya, dan 100 anak panah air lainnya terbentuk. Sebagai seorang perapal mantra di levelnya, dia bisa melepaskan mantra panah air seperti itu hanya dengan lambaian tangannya. Ning Fan menyipitkan matanya, mempelajari panah air di belakang Pei Wanjian. Para perapal mantra menggunakan mana untuk memasukkan air dan kemudian memadatkannya menjadi panah air untuk menyerang. Kalau begitu, mungkinkah kekuatan spiritualnya memiliki efek yang sama? Setelah merenung sejenak, Ning Fan membalikkan telapak tangan kanannya, dan gelombang kekuatan spiritual mengikuti telapak tangannya hingga ke laut. Bersenandung. Dengan serangkaian getaran, panah air terbentuk dan muncul di depan Ning Fan. Sebelum orang banyak dapat bereaksi, Ning Fan mengacungkan tangannya dan panah air melesat ke arah Pei Wanjian dengan suara mendesing. Hah! Pei Wanjian mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut, lalu mengangkat tangannya. Sebuah panah air dari belakangnya bertemu langsung dengan panah air Ning Fan. Bang! Kedua anak panah air itu bertabrakan di udara, anak panah air Pei Wanjian langsung hancur berkeping-keping, sedangkan anak panah air Ning Fan tetap utuh, terus melesat menuju Pei Wanjian. Ekspresi Pei Wanjian sedikit berubah, dan dia dengan cepat meluncurkan serangkaian panah air ke panah air Ning Fan. Wus 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 wus. Bang 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 bang. Panah-panah air terus-menerus bertabrakan, menciptakan ledakan-ledakan teredam yang bergema di langit dan air terciprat kemana-mana. Kau juga seorang perapal mantra. Kenapa mantramu jauh lebih kuat? Mata Pei Wanjian menyipit, dipenuhi keterkejutan. Dia telah melemparkan total 10 anak panah air, sedangkan Ning Fan hanya melemparkan 1 anak panah saja. Dengan perbedaan jumlah 10 kali lipat, 1 anak panah milik Ning Fan berhasil menembus 10 anak panah milik Pei Wanjian dan baru menghilang setelahnya. Bukankah ini berarti kekuatan mantra Ning Fan 10 kali lebih kuat darinya? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku bukan penyihir, tapi bukankah kau bilang tadi? Semua kekuatan di dunia ini memiliki tujuan yang sama. Karena kau bisa mengendalikan panah air dengan mantramu, tentu saja aku punya metodeku sendiri. Tangan Ning Fan diturunkan, sikapnya tenang. Uji coba ini mengajarkan Ning Fan bahwa idenya layak untuk dilaksanakan. Pei Wanjian menguasai air dengan mana, sementara ia dapat melakukan hal yang sama dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritualnya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Pei Wanjian, itulah sebabnya ia mampu menetralkan 10 anak panah air Pei Wanjian hanya dengan 1 anak panah. Tuan Pei, orang ini hanya meniru dengan ceroboh dan jelas bukan tandinganmu. Cepatlah bertindak dan beri dia pelajaran, teriak Sen Qifa, melihat kesempatan itu. Tepat sekali, dia sudah belajar sedikit dan berani pamer. Dia benar-benar bodoh. Suara Sen Wanxin terdengar tegas, di depan Tuan Pei, kau tidak punya tempat untuk bersikap sombong. Setelah kejutan singkat, kekaguman bersinar di mata Pei Wanjian. Lumayan, sebagai seniman bela diri muda, pemahamanmu terhadap mantra dan ilmu bela diri sudah berada di level jenius. Sambil menatap keluarga Sen, ia menambahkan, anak muda, aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Jika kau mengaku kalah dan meminta maaf kepada keluarga Sen, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, begitu aku melepaskan kekuatan penuhku, itu akan menjadi tanpa ampun, dan tidak akan ada jalan kembali dari hidup atau mati. Simpan napasmu, ayo bertarung, jawab Ning Fan sambil tersenyum tipis. Karena kau memilih menolak anggur rasa hormat dan menghadapi anggur hukuman, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tatapan Pei Wanjian berubah sedikit tegas saat dia mengangkat tangan kanannya. Suara mendesing. Seketika, ratusan, bahkan ribuan anak panah air mengembun dari laut. Suara Pei Wanjian rendah saat ia memerintahkan anak panah diluncurkan, menutupi langit sekali lagi. Ning Fan juga memadatkan puluhan anak panah air untuk menghadang rentetan anak panah Pei Wanjian. Bang bang bang. Dalam sekejap, panah air yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan, menimbulkan tirai hujan. Yang satu lebih unggul dalam jumlah, dan yang lain unggul dalam kualitas, untuk sementara waktu, keduanya berimbang. Apa-apaan ini? Anak ini benar-benar setara dengan Tuan Pei. Para penonton yang dihadapkan dengan pemandangan ajaib ini tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, memperoleh pengakuan baru atas kekuatan Ning Fan. Nak, coba gerakan ini. Tepat pada saat itu, Pei Wanjian tiba-tiba mendorong ke depan dengan telapak tangan kanannya. Bab 344. Kekuatan petir. Saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, serangkaian gelombang besar tiba-tiba mengguncang permukaan laut. Suara mendesing. Gelombang raksasa itu naik, menggantung di udara, namun alih-alih mengembun menjadi panah air, mereka membentuk tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Menurut hitungan kasar, jumlahnya ada ribuan. Suara Pei Wanjian menjadi gelap saat dia dengan kuat menggoyangkan telapak tangan kanannya. Desir, desir, desir. Ribuan tetesan air melesat keluar,
membentuk rentetan yang berhadapan langsung dengan anak panah air kental milik Ning Fan. Bang, bang, bang. Dengan suara teredam, panah air Ning Fan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual langsung hancur. Kekuatan ini berbeda. Ning Fan memperhatikan bahwa meskipun tetesan itu berukuran lebih kecil, kekuatannya lebih terkonsentrasi, itulah sebabnya satu tetesan saja dapat menghancurkan panah airnya sendiri. Terlebih lagi, dari segi jumlah, mereka jauh lebih banyak daripada anak panah air. Ekspresi Ning Fan menjadi gelap saat ia mengangkat kedua telapak tangannya. Kekuatan spiritual mengalir deras melalui 8 meridian luar biasa di dalam tubuhnya, memancar dari telapak tangannya dan berkumpul di depannya, membentuk perisai kekuatan spiritual. Bang, bang, bang. Peluru air yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai kekuatan spiritual, meledak seketika dan menyebarkan peluru yang lebih kecil ke segala arah. Sial! Menghindar cepat! Mundur, mundur, mundur! Jangan terlalu dekat! Pelet-pelet itu mengandung mana, dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Saat mengenai kapal, mereka langsung membuat lubang di lambung kapal. Melihat kapal-kapal mulai kemasukan air, semua orang berteriak kaget dan mengarahkan kapal-kapal menjauh dari tempat keduanya bertempur. Tak lama kemudian, dalam radius 500 meter dari kedua petarung, tidak ada satu kapal pun yang tersisa. Wah, apa kau berencana untuk terus menerima pukulan seperti ini? Pei Wanjian terus-menerus mengeluarkan pelet air, membombardir perisai kekuatan spiritual, tetapi dia tetap tidak dapat menghancurkannya. Terobos dulu perisai ini, baru bicara. Ning Fan terus memvariasikan jumlah kekuatan spiritual yang disalurkannya ke perisai, menyelidiki batas atas kekuatan Pei Wanjian. Mata Pei Wanjian sedikit menyipit. Kau menguji kekuatanku. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, bodoh. Dia tiba-tiba mundur, berhenti mengembunkan pelet air, dan malah merentangkan tangannya lebar-lebar saat mana yang kuat menyebar seperti gelombang pasang ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Sejumlah besar air laut diangkat oleh mana, berputar ke atas seperti ular piton yang mengamuk sebelum bertemu di atas kepala Pei Wanjian. Air laut yang bergolak akhirnya membentuk pedang air raksasa yang panjangnya puluhan meter. Pedang air raksasa itu membentang di angkasa, dingin menusuk tulang dan menimbulkan rasa takut di hati. Cobalah pedangku ini dan lihat apakah kau bisa menahannya. Ledakan. Pedang raksasa itu bergemuruh ke bawah, membawa serta angin menderu yang menakutkan. Langsung menuju Ning Fan. Gelombang udara melonjak keluar, menyebabkan kapal yang berjarak 500 meter berguncang hebat. Ning Fan mendengus dingin dan mengeluarkan setumpuk amulet, melemparkannya ke dalam kehampaan di depannya dengan lambaian tangannya saat kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar, mengumpulkan amulet menjadi satu. Desir. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan sekitar selusin amulet langsung terbentuk menjadi pedang jimat kecil di telapak tangannya. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa menghalanginya. Ning Fan mengangkat pedang itu ke udara, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya tanpa syarat dan menebas pedang air raksasa itu. Ledakan. Pedang besar dan kecil saling berbenturan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Lalu, di bawah tatapan kaget para penonton, kedua pedang itu meledak pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang udara yang deras menyebar ke segala arah, menciptakan gelombang setinggi beberapa meter. Kapal-kapal di dekatnya bagaikan daun kering di tengah badai, terombang-ambing dan berputar-putar, beberapa di antaranya hampir terbalik dan tenggelam. Kekuatan yang luar biasa. Mengerikan sekali, ini jelas bukan manusia. Anak ini benar-benar melawan Tuan Pei sampai sejauh ini. Semua orang benar-benar terkejut, hampir tidak mempercayai mata mereka sendiri. Di tengah ombak yang menjulang tinggi, Ning Fan dan Pei Wanjian berdiri di atas air, tidak terpengaruh oleh ribuan lapisan ombak, berdiri kokoh seperti sebelumnya. Akan tetapi, wajah mereka berdua agak pucat saat ini. Jelas, serangan itu telah menguras banyak kekuatan mereka. Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, sungguh kekuatan yang harus diperhitungkan. Pei Wanjian menghembuskan napas dalam-dalam, namun wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri. Meskipun begitu, akan mudah bagiku untuk mengalahkanmu, lanjutnya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah sekarang, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, begitu aku mengeluarkan jurus mematikan terakhirku, kau pasti akan mati. Menghadapi nasihat Pei Wanjian untuk menyerah, Ning Fan hanya berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar kehabisan energi dan ingin berhenti berjuang, kamu bisa menyerah sekarang, dan aku bisa menerimanya. Dasar bodoh. Karena kau mencari kematian hari ini, aku akan memuaskanmu, kata Pei Wanjian, raut wajahnya berubah marah. Bertepuk tangan. Di tengah angin dan hujan, Pei Wanjian menepukkan kedua tangannya dan fokus dengan mata tertutup. Mendesis. Seutas listrik biru pucat tiba-tiba muncul dari telapak tangan Pei Wanjian. Mendesis. 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 Semakin banyak untaian listrik mengalir dari telapak tangannya, dengan cepat menutupi seluruh tangannya.
Saat Pei Wanjian terus mengumpulkan kekuatan, arus listrik mulai berlipat ganda dengan cepat, dan dalam sekejap mata, arus listrik menyebar di sepanjang tangannya ke seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, Pei Wanjian tampak seolah-olah diselimuti petir, seperti putra dewa petir. Astaga! Kekuatan macam apa ini? Apakah Tuan Pei benar-benar memiliki kekuatan petir? Tidak terbayangkan, apakah manusia benar-benar dapat memiliki kekuatan seperti itu? Anak itu, Ning, tamatlah riwayatnya. Petir adalah kekuatan ilahi, bagaimana mungkin manusia biasa bisa menandinginya? Kerumunan orang berseru saat melihat arus di tubuh Pei Wanjian. Kakekku telah bergerak, Ning Fan celaka. Pei Xiaoxue juga mencibir dengan percaya diri. Bab 345. Panah arus listrik. Ombaknya perlahan mereda, tetapi serangan yang lebih kuat terus-menerus terjadi. Kresek, kresek. Pada saat ini, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Pei Wanjian, menyebar dan membentuk jaring listrik yang padat. Orang-orang pernah mengira saya seorang seniman bela diri, namun kemudian menyadari bahwa saya adalah seorang perapal mantra. Hari ini, kalian mungkin mengira aku seorang perapal mantra sistem air, tapi sebenarnya, keahlian terbesarku terletak pada sihir berbasis listrik. Pei Wanjian berdiri di atas laut, arus laut yang deras di sekelilingnya berderak, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menatap Ning Fan dengan ekspresi bangga, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Jika pertempuran hari ini tidak terjadi di laut, aku mungkin memang punya peluang untuk kalah darimu, tapi karena terjadi di laut, kematianmu sudah pasti. Ning Fan menatap Pei Wanjian dan berkata dengan dingin, jangan terlalu percaya diri, siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum pasti. Pei Wanjian tidak menjelaskan, hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah serius dan berkata, setelah memaksaku menggunakan jalan terakhirku, kau seharusnya sudah bangga pada dirimu sendiri. Meskipun aku sudah memberimu 2 kesempatan, aku masih bisa menawarkanmu 1 kesempatan terakhir. Asalkan kau mengaku kalah, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tak jauh dari situ, Shen Qifa hampir gila karena cemas, namun ia tak berani mendesak, apa-apaan Tuan Pei, ngapain sih ngomongin orang ini? Bunuh saja dia, selesai. Shen Wanxin berkata dengan bangga, ayah, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Tuan Pei, mudah untuk menekan anak muda ini. Dia seperti semut di telapak tangan kita, siap sedia kapanpun kita mau. Melihat Pei Wanjian berada di atas angin, hati Shen Bingying yang gelisah akhirnya tenang, tetapi perasaan bersalah lain muncul di hatinya. Mengapa saya masih merasa tidak nyaman? Aku bisa melihat bahwa kau bukanlah penjahat keji, tapi kekuatanmu tidak cukup untuk menuntut penyerahanku. Tunjukkan kekuatan penuhmu, dan mari kita lihat kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh mantan penjaga kota Shen. Di permukaan laut, Ning Fan berdiri tegak dengan angin laut yang bertiup, ekspresinya acuh tak acuh. Jika memang begitu, maka aku akan mengirimmu pergi dengan sihir terkuatku. Mendengar ini, wajah Pei Wanjian menunjukkan sedikit penyesalan saat dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya. Meretih. Detik berikutnya, Pei Wanjian mengulurkan jarinya, dan listrik di sekitarnya dengan cepat menyatu di ujung jarinya, langsung berubah menjadi panah arus tipis. Ini adalah rasa hormat tertinggi yang bisa kutunjukkan atas kekuatanmu. Suara mendesing. Aliran listrik langsung membelah ruang, melintasi jarak di antara mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat Ning Fan bereaksi, arus tipis sudah ada di depannya. Ning Fan menghindar ke samping, arus menyerempet bahunya, menghantam laut di belakangnya. Ning Fan mengerang, merasakan sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah menghindarinya? Saat Ning Fan menoleh, dia langsung mengerti alasannya. Arus tidak menghilang saat menghantam laut, tetapi malah mulai menyebar karena konduktivitas air. Sekarang, dalam radius beberapa puluh meter di sekitarnya, area itu sepenuhnya diselimuti listrik. Brengsek. Ning Fan secara naluriah ingin melepaskan kekuatan spiritual untuk menyelimuti dirinya, untuk menangkal efek mati rasa dari arus listrik. Akan tetapi, begitu dia mulai bertindak, dia merasakan sensasi kekosongan mengalir dalam tubuhnya. Tabrakan langsungnya sebelumnya dengan Pei Wanjian telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan apa yang tersisa tidak cukup untuk melindungi seluruh tubuhnya. Bahkan meminum cairan spiritual untuk mengisinya kembali sekarang sudah terlambat. Pei Wanjian berteriak pelan sekali lagi, mengangkat tangannya untuk menembakkan panah listrik satu demi satu. Kresek, kresek, kresek. Panah listrik, seperti cambuk arus listrik yang ramping, terus-menerus menyerang Ning Fan. Ning Fan ingin menghindar, tetapi listrik terus-menerus merangsang anggota tubuhnya, membuat sarafnya mati rasa, membuatnya sama sekali tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Ning Fan ini, tamat. Setiap kali kakekku menggunakan jurus ini terhadap lawan di masa lalu, lawan itu pasti akan mati. Bahkan He Tian, yang dulu dengan bangga berdiri sebagai ahli bela diri nomor 1 di kota Shen, tak berdaya melawan langkah kakekku, dan tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian. Pei Xiaoxue berdiri di atas perahu datar, wajahnya menunjukkan sedikit rasa simpati.
Sen Qifa tertawa penuh kemenangan, hahaha, menentang keluarga Sen hanya akan membawamu pada nasib seperti ini. Benar sekali. Orang bodoh yang mengira bisa menipu keluarga Sen hanya akan mati tanpa tempat pemakaman, teriak Sen Wanxin dengan rasa kemenangan yang sama. Keduanya, ayah dan anak, seolah-olah sudah dapat melihat Ning Fan berubah menjadi mayat hangus. Hanya Sen Bingying, yang melihat sosok Ning Fan yang tertekan, memancarkan sedikit rasa bersalah di matanya. Terutama mengingat Ning Fan pernah menyelamatkan hidupnya di makam, rasa bersalahnya semakin dalam. Ning Fan, menyerah saja dan kau bisa menyelamatkan hidupmu. Sen Bingying bergumam terus-menerus. Sementara itu, di hotel, kelopak mata Lin Xiaoling tiba-tiba mulai berkedut. Kakak Yu, di mana adikku? Yulu terkejut, lalu tiba-tiba berseru, dia tampaknya pergi ke suatu janji, seseorang menantangnya untuk berduel. Lin Xiaoling mendapat firasat buruk, lalu memerintahkan Yulu untuk menjaga Su Qingcheng sementara dia sendiri bergegas ke lokasi duel. Di ranjang rumah sakit, Su Qingcheng masih pingsan. Namun alis indahnya, pada waktu yang tidak diketahui, berkerut sedikit. Bab 346. Seni tempering tubuh petir. Di permukaan laut, saat ini, sudah ada pemandangan yang membuat ngeri orang-orang yang melihatnya. Arus yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sekitar Pei Wanjian, menghantam permukaan laut dan menjalin menjadi jaring listrik padat yang menyelimuti Ning Fan dengan erat. Retak, retak, retak. Ledakan keras terdengar tanpa henti, membuat Ning Fan terjebak di tengah jaring listrik, berjuang untuk bergerak. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya hampir terkuras, ia nyaris tak mampu melindungi organ vitalnya, dan seluruh bagian tubuhnya dibaptis oleh arus listrik. Bahkan dengan kekuatan fisiknya yang jauh melampaui orang biasa, dia hangus menghitam oleh arus, tubuhnya penuh luka. Anak muda, apakah kamu sekarang mengerti apa itu kekuatan sejati? Arus listrik berputar di sekitar Pei Wanjian, membuatnya tampak seperti dewa petir yang turun ke bumi, auranya mengejutkan. Ning Fan tidak punya waktu untuk menanggapi, dia hanya fokus menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk melawan arus yang datang. Tepat saat dia hampir pingsan, banjir teks tiba-tiba menyerbu pikirannya. Ning Fan menatap kata-kata itu, pupil matanya mengecil tajam. Baris pertama teks langsung menarik seluruh perhatiannya. Seni tempering tubuh petir. Ini adalah teknik pengerasan tubuh dari warisan misterius dalam pikirannya, yang menggunakan guntur dan kilat untuk mengeraskan tubuh, menjadikannya luar biasa kuat. Jika diolah sampai sempurna, tubuhnya akan sekuat berlian, tidak bisa dihancurkan. Tanpa membuang waktu, Ning Fan bergegas mengikuti uraian seni tempering tubuh petir, mulai menyerap arus listrik di sekitarnya untuk menempa tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Huff! Mulailah meredam. Retakan. Arus itu, bagaikan serigala lapar yang telah lama menunggu, menghantam tubuhnya dengan bunyi krek. Menahan penderitaannya, Ning Fan mengikuti teknik yang diuraikan dalam seni tempering tubuh petir untuk menyerap arus yang masuk ke tubuhnya. Sensasi arus yang memasuki tubuhnya tak tertahankan, seperti pisau yang mengiris meridian, daging, dan tulangnya. Setiap kali ia menyerap sebagian, area tubuhnya itu akan mati rasa sementara, dan kehilangan semua sensasi. Namun rasa kebas itu segera berlalu, dan Ning Fan mendapati bahwa area tempat ia menyerap arus tersebut menjadi jauh lebih kuat. Ning Fan sangat gembira, tidak ragu lagi, dan menarik kembali semua kekuatan spiritualnya, membiarkan arus itu menyerang tubuhnya secara langsung. Retak, retak, retak. Aliran demi aliran listrik menenggelamkan Ning Fan seluruhnya. Di atas permukaan laut, pemandangan luar biasa muncul. Arus yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat, meledak keluar lalu menyebar, berkumpul lagi setelah menyebar. Meski pemandangan itu tampak memukau, bahaya yang tak terkatakan tersembunyi di dalamnya. Ning Fan menahan rasa sakit yang membara dari mati rasa yang terus-menerus di sekujur tubuhnya, tanpa henti menyerap arus listrik untuk menguatkan dagingnya. 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan. Seni tempering tubuh petir mengalami kemajuan pesat. Saat ia terus menyerap arus, tubuh Ning Fan secara bertahap menjadi lebih kuat. Bahkan saat listrik memasuki tubuhnya, dia tidak lagi merasakan sakit, sebaliknya, ada sedikit rasa nyaman. Thunderbolt Body Tempering melibatkan pembakaran kotoran dalam tubuh dengan listrik, sehingga tercapai efek tempering pada tubuh fisik. Sementara itu, dari kejauhan, Pei Wanjian melihat Ning Fan belum meninggal tetapi perlahan-lahan berdiri tegak, menimbulkan keheranan dan ketidakpastian di hatinya. Ada apa ini? Aku sudah menyetrumnya setidaknya 100 kali, jadi kenapa anak ini belum mati? Bahkan Hetian, yang pernah digembar-gemborkan sebagai seniman bela diri terkuat di kota Sen, hanya mampu menahan 30 arus listrik dariku sebelum ia menderita cedera parah. Kalau saja saat itu ada beberapa orang lagi, Hetian pasti sudah tamat. Tidak mungkin, dia pasti memaksakan diri untuk bertahan. Mata Pei Wanjian mengeras, dan dia melepaskan telapak tangannya lagi, melemparkan puluhan anak panah arus listrik ke arah Ning Fan. Retakan. Seketika percikan api beterbangan,
tetapi efeknya tidak seperti yang diharapkan. Kali ini, Ning Fan hanya gemetar sedikit sebelum berdiri tegak lagi. Di tengah selimut cahaya listrik, dia berdiri seperti tombak yang menembus langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak ini tidak mati? Setelah menahan begitu banyak arus, bukankah ada orang lain yang sudah berubah menjadi abu hangus? Para penonton yang melihat Ning Fan masih hidup semuanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka dan mulai berdiskusi. Shen Bingying, berdiri di belakang ayahnya, merasa sangat lega melihat Ning Fan tidak mati. Bagus, kalau kau sanggup bertahan kali ini, sebaiknya kau pergi jauh-jauh setelahnya, dan jangan pernah kembali ke kota Shen lagi. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Gumpalan besar awan gelap berarak dari cakrawala, menutupi matahari. Angin menderu, dan dalam sekejap mata, hujan deras tiba-tiba turun. Ledakan. Di tengah awan hitam, kilat menyambar dan ular guntur berjatuhan. Hahaha, sungguh, surga sedang menolongku. Pei Wanjian tertawa terbahak-bahak, dengan waktu dan tempat yang selalu berpihak padaku, aku tak percaya kau bisa selamat dari ini. Dia menggigit jarinya, mengeluarkan darah, lalu menunjuk ke langit. Mana yang sangat besar mengalir di sekujur tubuhnya, meletus dengan liar menuju awan di atas. Ning Fan, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seberapa hebat seorang spellcaster. Pei Wanjian benar-benar mengoperasikan mananya tanpa khawatir akan kehabisan, memanfaatkan petir di langit. Ledakan. Di bawah pengaruhnya, ular guntur yang tebal membelah dengan hebat dari tengah awan. Telapak tangan kanan Pei Wanjian turun, dan ular petir jatuh dari langit, langsung menghantam Ning Fan. Bab 347. Guntur langit dan bumi yang benar. Sejak zaman dahulu, ada konsep tentang guntur yang benar antara langit dan bumi. Dengan kata lain, di antara semua hal antara langit dan bumi, guntur merupakan kekuatan yang paling dahsyat. Pada saat ini, Pei Wanjian rela menguras mana miliknya hanya untuk menarik petir dari langit, dengan tujuan membakar Ning Fan menjadi abu. Langit dan bumi luas, hukum guntur pun hebat. Sekalipun kau punya ribuan jurus, di hadapan gemuruh langit dan bumi yang dahsyat, kau hanya bisa berubah menjadi abu. Pei Wanjian meraung keras, dengan busur listrik menyambar di sekelilingnya, menyerupai dewa petir yang turun ke dunia fana. Ledakan. Petir dahsyat menyambar dari balik awan, dan bahkan dari jarak ratusan meter, orang dapat merasakan dahsyatnya kekuatan petir tersebut. Cepat. Minggir. Siapa yang membiarkanmu sedekat ini? Cepat dan kendarai perahu itu. Para penonton yang melihat ular guntur turun menjadi takut setengah mati dan segera mengarahkan perahu mereka untuk mundur, karena takut terhadap amukan petir. Ini bukan di darat, tetapi di laut. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh awaknya bisa terkubur di laut. Ning Fan menatap guntur di langit, matanya berkilat tajam. Meskipun guntur itu cepat, dengan kondisi tubuhnya saat ini, dia bisa menghindarinya sepenuhnya. Namun dia tidak ingin menghindarinya. Pei Wanjian, apakah ini serangan terkuatmu? Kalau begitu, biar aku coba. Ning Fan berdiri tegak, senyum tipis tersungging di bibirnya, lalu mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Retakan. Saat berikutnya, petir menyambar dan menyambar langsung ke Ning Fan. Ledakan. Petir itu langsung meledak, membentuk busur-busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah, menimbulkan gelombang yang menderu. Banyak air terciprat, menciptakan bola air raksasa yang berpusat di sekitar Ning Fan. Di dalam bola itu, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan berkelap-kelip, tampaknya menyiksa Ning Fan. Kemudian, bola air itu meledak, berubah menjadi langit penuh kabut yang menyebar sepenuhnya, menyelimuti Ning Fan di dalamnya. Dan Pei Wanjian, entah dia tidak bereaksi tepat waktu atau apapun alasannya, tidak menghindari kabut tetapi membiarkannya menenggelamkannya sepenuhnya. Mereka yang berada di kejauhan, saat menyaksikan pemandangan ini, tidak dapat menahan rasa terkejut dan takjub. Kekuatan yang mengerikan. Sungguh mengerikan. Jika kita berada di pusat gempa, kita mungkin akan terbakar sampai tidak ada tulang yang tersisa, kan? Anak itu pasti tamat. Bagaimana mungkin ada orang yang selamat dari petir sebesar itu? Pada saat ini, Lin Xiaoling berhasil bergegas ke pantai. Dari kejauhan dia melihat Ning Fan tersambar petir, wajahnya seperti tersambar guntur, dan matanya pun langsung memerah. Lin Xiaoling berteriak, melompat ke laut, mengayunkan lengannya, mati-matian berenang menuju ke arah Ning Fan. Di hotel, Su Qingcheng, yang masih koma, tiba-tiba meneteskan 2 baris air mata. Ah, apa yang terjadi pada Nona Su? Yulu agak panik, namun tidak menyadari apa yang telah terjadi. Di River City, Su Yurong duduk di sebuah ruangan ketika tiba-tiba ekspresi kesakitan melintas di wajahnya, dan dia memegangi dadanya. Beberapa saat yang lalu, detak jantungnya tiba-tiba menjadi cepat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan tengah terjadi. Ada yang salah. Pasti ada yang terjadi. Dia melompat dari kursinya, mencari ke sekeliling ruangan, dan akhirnya menemukan teleponnya di tempat tidur.
Ning Fan, angkat teleponnya, angkat teleponnya. Su Yurong mencoba menelepon Ning Fan, tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah puluhan panggilan, tak satu pun terjawab. Ning Fan, kumohon jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Dia menempelkan kedua tangannya dalam posisi berdoa, sambil menatap penuh khusyuk ke arah jendela yang mengarah ke kota Sen. Di laut, kabut tebal menghalangi pandangan. Orang-orang menatap kabut, namun tidak berani mendekat. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Aku nggak mau pergi. Siapa tahu apa yang terjadi di sana. Hei, lihat, kabutnya mulai menghilang. Dengan teriakan satu orang, semua orang menoleh untuk melihat. Kabut tebal yang dulunya setebal asap putih, kini mulai menghilang perlahan. Sosok yang agak bungkuk muncul dari dalam kabut. Meski yang terlihat hanya pandangan sampingnya, seseorang segera mengenali identitas orang tersebut. Itu Tuan Pei. Hahaha. Tuan Pei menang. Sudah kubilang, dengan kekuatan Tuan Pei, menghancurkan bocah itu hanyalah hal yang mudah. Tuan Pei sungguh perkasa, sungguh layak menjadi mantan pelindung kota Sen kita. Tepat saat kerumunan bersorak dan memuji, saat kabut terus menghilang, sosok lain muncul di seberang Pei Wanjian. Itu Ning Fan. Keduanya berdiri saling berhadapan, Ning Fan mempertahankan postur telapak tangan kanannya menekan dada Pei Wanjian. Tunggu, bagaimana anak ini masih hidup? Tidak dapat dipercaya, apakah dia terbuat dari kecoa? Masih hidup setelah tersambar petir dari langit. Ning Fan terbuat dari apa sih? Semua orang yang melihat Ning Fan masih hidup berseru dengan takjub. Tuan Pei, cepat bunuh bocah ini, teriak Sen Qifa mendesak. Baik, Tuan Pei, dia tepat di depanmu, bergeraklah. Sen Wanxin pun mendesak dengan cepat. Tidak bagus. Ada yang salah. Namun, alis Pei Xiaoxue berkerut, merasakan ada sesuatu yang salah. Sambil berteriak kesakitan, Pei Xiaoxue mendorong dirinya sendiri dengan kuat, melompat dari perahu dan melesat melintasi air menuju Ning Fan dan Pei Wanjian. Bab 348. Keluarga Sen, hilang. Detik berikutnya, Ning Fan tiba-tiba bergerak. Dia perlahan menarik telapak tangan kanannya, membiarkan tangannya menggantung di sisi tubuhnya, dan menarik napas panjang. Di depannya, tatapan Pei Wanjian kosong, seolah-olah dia telah menyaksikan pemandangan yang tak tertahankan dalam hidup. Matanya mengikuti gerakan Ning Fan dan akhirnya berhenti di wajah Ning Fan, bergumam, aku kalah. Saat suaranya melemah, tubuh Pei Wanjian juga mulai miring ke belakang secara perlahan. Akhirnya, dengan suara plop, ia jatuh ke permukaan laut, mengambang dan tenggelam di dalam air. Ning Fan menatap Pei Wanjian dengan tatapan rumit lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau bukan karena jurus terakhirmu, aku mungkin tidak akan menang. Ternyata Pei Wanjian telah memanggil Guntur untuk menyerang, dan Ning Fan tidak menghindar. Sebaliknya, ia menerima serangan itu dengan kuat. Pada saat-saat terakhir, dia menggunakan Guntur dari langit sebagai pemandu dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlatih seni tempering tubuh petir. Kekuatan petir yang dahsyat ini secara langsung menyebabkan Thunder Tempering Body Decision naik 2 tingkat lagi, mencapai alam lapisan kelima. Lapisan kelima seni tempering tubuh petir langsung mengubah Ning Fan, tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya sebelumnya dengan kekuatan petir tetapi juga mengisi kembali kekuatan spiritual yang telah terkuras di dalam tubuhnya. Saat dia pulih, Ning Fan muncul di depan Pei Wanjian seperti kilatan petir. Adapun Pei Wanjian, yang telah menguras seluruh mananya, dia sama sekali bukan tandingan Ning Fan dan langsung dikalahkan oleh serangan telapak tangan. Pei Xiaoxue, melihat kakeknya terjatuh, matanya langsung merah dan meraung dalam kesedihan dan amarah. Aku akan membalaskan dendam kakek. Pei Xiaoxue mengambil beberapa langkah berturut-turut, melompat dari permukaan laut, kaki kanannya melesat di udara dengan kekuatan dahsyat ke arah wajah Ning Fan. Ning Fan hanya melambaikan tangannya dan dengan santai menamparkan Pei Xiaoxue. Bang! Terdengar suara teredam, dan Pei Xiaoxue langsung terlempar ke belakang, terpental ke air. Aku akan membunuhmu. Namun dia segera muncul dari air dan menyerbu ke arah Ning Fan sambil berteriak keras. Kakekmu belum meninggal. Hanya dengan satu kalimat, Ning Fan membuat Pei Xiaoxue menghentikan langkahnya. Tidak, tidak mati. Pei Xiaoxue tertegun dan tidak dapat mempercayainya. Ning Fan tidak membuang kata-kata dan langsung melemparkan sebotol cairan spiritual kepadanya. Dia belum mati, tapi jika kamu tidak menyelamatkannya sekarang, dia benar-benar akan segera mati. Cairan spiritual ini dapat menyelamatkan hidupnya, tambahnya. Pei Xiaoxue menangkap cairan spiritual, tidak mau repot-repot lagi mengganggu Ning Fan dan bergegas membawa Pei Wanjian ke atas perahu untuk memberikan cairan itu. Setelah meminum cairan spiritual, kulit Pei Wanjian yang awalnya pucat berubah menjadi kemerahan dalam sekejap. Pei Xiaoxue segera menunjukkan kegembiraan dan mulai memberikan pertolongan pertama kepada Pei Wanjian dengan penuh semangat. Sekitar 5 menit kemudian, Pei Wanjian akhirnya sadar kembali. Dia menatap ke arah Ning Fan dengan rasa malu yang tampak di wajahnya. Kakek,
kau baik-baik saja, seru Pei Xiaoxue kegirangan. Teman muda Ning lebih unggul dalam keterampilan, orang tua ini mengakui kekalahan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tambahnya. Dengan bantuan Pei Xiaoxue, Pei Wanjian berdiri, berjalan ke arah Ning Fan, menangkupkan kedua tangannya, dan memberi hormat yang dalam. Dia tahu betul bahwa jika Ning Fan tidak menahan telapak tangannya yang terakhir, dia pasti sudah mati. Fakta bahwa Ning Fan memberi Pei Xiaoxue cairan spiritual untuk menyelamatkannya membuatnya semakin bersyukur. Astaga! Tuan Pei benar-benar kalah. Anak ini, benar-benar mengalahkan Tuan Pei. Luar biasa. Melihat Pei Wanjian telah mengakui kekalahan, semua orang tercengang. Keluarga Sen yang beranggotakan 3 orang berdiri di atas perahu, rahang mereka ternganga hingga ke lantai. Bagaimana mungkin Pei Wanjian kalah? Sen Qifa hampir tidak mempercayai matanya. Sen Wanxin menghantamkan tinjunya ke dek kapal dan berkata dengan geram, bagaimana mungkin dia kalah? Kekalahannya adalah segalanya bagi keluarga Sen kita. Bibir Sen Bingying tetap terbuka untuk waktu yang lama, tatapannya ke arah Ning Fan dipenuhi dengan kerumitan yang luar biasa. Bagus sekali, bagus sekali. Kakak, kamu menang. Lin Xiaoling, yang telah berenang setengah jalan, melihat bahwa Ning Fan tidak terluka dan menang, dan dia langsung bersorak kegirangan. Ning Fan memperhatikan Lin Xiaoling dan tersenyum kecut. Sambil menggelengkan kepala, ia melangkah ke air dan pergi menjemputnya. Kemudian, dengan ketukan ringan jari kakinya, dengan beberapa lompatan, dia tiba di perahu keluarga Sen. Kalian keluarga Sen, kalah, katanya dengan tatapan dingin menyapu seluruh anggota keluarga Sen. Sesuai taruhan, sebelum malam ini, kembalikan token dan semua aset keluarga Senmu kepadaku. Tanpa menunggu reaksi mereka, dia langsung pergi sambil menggendong Lin Xiaoling. Butuh beberapa saat bagi Sen Qifa untuk tersadar. Melihat Pei Wanjian hendak pergi, ia bergegas maju dan memohon, Tuan Pei, Anda tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikan ini. Ini adalah harta seluruh keluarga Sen kita. Namun, Pei Wanjian hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan lesu, Sen Qifa, aku sudah melakukan yang terbaik. Hari ini aku kalah dalam hal keterampilan, dan ketika kau kalah, kau kalah. Setelah beberapa langkah, ia seolah teringat sesuatu, menoleh, dan memperingatkan, ngomong-ngomong, aku sarankan kau menyiapkan token dan semua asetmu seperti yang diperintahkan oleh teman muda Ning. Kalau kau melanggar perjanjian. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan makna yang mendalam, kalau begitu, yang akan hilang bukan hanya seluruh asetmu, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga bagimu. Anggap peringatan ini serius. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pei Wanjian perlahan pergi bersama Pei Xiaoxue. Keluarga Sen berdiri sendirian di atas perahu, membeku seperti patung, butuh waktu lama untuk pulih. Bab 349. Sebuah pikiran tentang surga, sebuah pikiran tentang neraka. Dengan kepergian Ning Fan, pertempuran di laut berakhir. Namun, keadaan tidak kunjung membaik, justru sebaliknya. Kekalahan Pei Wanjian menimbulkan kegemparan besar di kalangan atas masyarakat kota Sen. Keluarga Sen kalah taruhan dengan anak itu. Bahkan dengan Pei Wanjian yang berjuang untuk mereka, mereka tidak menang. Siapa sebenarnya anak ini, sampai-sampai Pei Wanjian dikalahkan olehnya? Ayo selidiki. Siapa sebenarnya orang ini? Keluarga Sen kalah, jadi apakah mereka akan benar-benar menghormati taruhannya? Jika mereka melakukannya, maka keluarga terkaya di kota Sen mungkin. Keluarga-keluarga kaya mengirim orang-orangnya satu demi satu untuk menyelidiki latar belakang Ning Fan. Saat kota Sen berguncang karena ketidakpastian, kesuraman dan keputusasaan menyelimuti Sen Family Manor. Semua anggota keluarga Sen berkumpul di sana, masing-masing mengenakan ekspresi khawatir, dan banyak wajah dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kepala keluarga, kami tidak menyalahkan Bingying, tapi semua kekacauan ini jelas salahnya. Benar sekali, Ning Fan memang hebat. Kalau kau langsung memberinya token saat dia pertama kali memintanya, bukankah itu sudah berakhir? Dan 3 miliar utangmu itu, mereka sudah bilang tidak mau utangnya, hanya tokennya saja. Kenapa kamu tidak setuju? Menghadapi tuduhan itu, Sen Bingying tetap diam, duduk di sudut dengan air mata menggenang di matanya. Wajah Sen Qifa muram saat ia berkata dengan dingin, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk mengeluh. Kita perlu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan keluarga Sen kita dari krisis. Mendengar perkataannya, anggota keluarga saling berpandangan dan terdiam. Wajah Sen Qifa memerah karena marah, bicaralah. Bukankah kalian semua tadi begitu bersemangat untuk berbicara? Apa kalian semua sudah bisu? Seorang anggota keluarga ragu sejenak, lalu memberanikan diri dan berkata, Kepala keluarga, kenapa kita tidak menolak saja taruhannya? Apa yang bisa Ning Fan lakukan pada kita? Menolaknya. Alis Sen Qifa berkerut, apakah itu akan berhasil? Apa masalahnya? Seolah-olah dia bisa begitu saja mengambil aset keluarga kita dengan paksa, balas anggota keluarga itu dengan nada keras.
Mendengar ini, yang lain mengangguk setuju dengan gagasan itu. Benar sekali, mari kita tolak mentah-mentah. Saya tidak percaya Ning Fan bisa begitu saja menagihnya dengan paksa. Keluarga Sen kita adalah yang terkaya di kota Sen, kita tinggal panggil petugas patroli untuk melindungi kita. Saat berikutnya, ketukan mendesak terdengar dari luar pintu. Saat pintu dibuka, terlihatlah Dai Zenggang dan para pengawalnya. Halo, kepala keluarga Sen, sesuai dengan taruhan yang Anda buat dengan Tuan Ning, saya di sini untuk menegakkan hukum tanpa memihak. Dai Zenggang mengajukan taruhan, dengan ekspresi integritas yang tak kenal kompromi di wajahnya yang persegi. Wajah Sen Qifa berubah sangat jelek. Sebelumnya, untuk mencegah Ning Fan mengingkari taruhannya, ia meminta Dai Zenggang untuk membuat notaris publik. Ia tidak menyangka bahwa ia akan berakhir dengan merugikan diri sendiri. Semua orang keluar, kecuali pakaian pribadi Anda, semua barang lainnya berada dalam cakupan taruhan dan tidak boleh dibawa. Dengan lambaian tangannya, Dai Zenggang segera mengusir semua anggota keluarga Sen. Setelah diusir secara paksa, anggota keluarga Sen yang menyedihkan berdiri meringkuk di pinggir jalan, menatap Sen Qifa dengan harapan di mata mereka. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar sekali, kepala keluarga. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan semua aset kita kepadanya? Kepala keluarga, kita nggak bisa kasih semuanya ke dia. Setidaknya, villa, rumah mewah kita harus punya tempat tinggal, kan? Keluarga Sen hampir menangis. Sen Qifa menggertakkan giginya, berkata dengan dingin, jangan khawatir, keluarga Sen masih punya banyak aset pribadi di luar sana. Aku tidak percaya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, mereka melihat Dai Zenggang mendekat sambil membawa setumpuk kontrak. Kepala keluarga Sen, ini semua properti keluarga Sen di kota Sen. Sekarang semuanya harus dialihkan atas nama Tuan Ning. Silakan tanda tangan di sini. Kontrak tersebut mencantumkan segalanya mulai dari real estate hingga aset keuangan, uang tunai, properti, rumah, kapal pesiar mewah, saham, obligasi, saham perusahaan, semuanya tanpa ada yang terlewat. Wajah Sen Qifa berubah hitam bagai malam, dia ingin menolak mentah-mentah, tetapi kemudian dia teringat peringatan Pei Wanjian. Kepala keluarga Sen, taruhan ini memiliki arti hukum. Terus terang saja, meskipun Anda tidak menandatangani, aset-aset ini tetap dapat dialihkan atas nama Tuan Ning, Dai Zenggang mengingatkan dengan tenang. Keputusasaan memenuhi Sen Qifa, dan setelah terdiam lama, dia akhirnya dengan sedih menandatangani namanya di kontrak tersebut. Pada akhirnya, kecuali Tuan Sen yang masih koma di rumah tua keluarga Sen, semua orang diusir. Malam semakin larut, dan kelompok itu tidak punya uang, bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di hotel. Keluarga Sen yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini bagaikan segerombolan gelandangan yang berkeliaran di jalan, menggigil kedinginan dan kelaparan. Lihat, bukankah mereka orang-orang dari keluarga Sen? Kudengar seluruh harta mereka dirampas, dan sekarang mereka dibiarkan berkeliaran di jalanan. Sungguh tragis, sebuah keluarga kaya raya jatuh ke kondisi seperti itu, benar-benar terjun bebas dari surga ke neraka dalam sekejap. Pantas saja mereka tidak membayar utang. Beginilah jadinya orang yang tidak bertanggung jawab. Memuaskan sekali melihatnya. Bisik-bisik di sekitarnya menusuk telinga para anggota keluarga Sen, wajah mereka memerah karena malu dan marah. Ini semua salahmu. Karena tidak tahan lagi, salah satu anggota keluarga Sen akhirnya menyerang Sen Qifa dengan teriakan keras. Sen Qifa, kalau saja kamu tidak gagal bayar utang, bagaimana mungkin kita berakhir seperti ini? Sen Bingying, ini semua salahmu. Semua salahmu. Kalau saja kau tidak ikut campur dengan anak itu sejak awal, tidak menginginkan formula sialannya, tidak bertaruh dengannya, apakah kita akan terpuruk seperti ini? Sen Qifa, Sen Wanxin, Sen Bingying langsung menjadi musuh publik keluarga Sen, dikepung dan dicaci maki oleh kerabat mereka. Mereka bertiga menundukkan kepala dalam diam, membiarkan para anggota keluarga Sen menghujani mereka dengan hinaan tanpa memberikan bantahan apapun. Bab 350 Firasat Ning Fan. Di hotel, Ning Fan kembali ke kamarnya, ingin mencoba sekali lagi untuk menyembuhkan Su Qingcheng. Namun setelah serangkaian percobaan, Ning Fan akhirnya menghela napas putus asa. Otak adalah bagian tubuh manusia yang paling misterius, kompleks dan luar biasa, dan kekuatan spiritualnya bahkan lebih misterius lagi. Dengan kekuatanku saat ini, bagaimana tepatnya aku bisa menyembuhkan Nona Su? Tepat pada saat itu, telepon Su Qingcheng tiba-tiba berdering. Ning Fan mengangkatnya dan melihat bahwa Su Yurong yang menelepon. Nona Su, ini saya, kata Ning Fan sambil menjawab telepon. Ning Fan, apa itu kamu? Kamu baik-baik saja. Hebat, luar biasa. Mendengar suara Ning Fan, Su Yurong di ujung telepon terkejut sekaligus gembira. Lalu, ia menghela napas lega. Tadi aku coba meneleponmu dan Lin Xiaoling, tapi ponsel kalian berdua mati. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi, aku terpaksa menelepon Qingcheng.
Ternyata pada pertempuran sebelumnya, ponsel Ning Fan telah hancur lebih awal, dan ponsel Lin Xiaoling juga hancur setelah melompat ke laut. Maaf, karena sebelumnya, Ning Fan secara kasar menjelaskan pertarungannya dengan Pei Wanjian kepada Su Yurong, tetapi menghilangkan bagian yang berbahaya. Ning Fan, kalau kamu mau melakukan hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan, aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu harus memberitahuku dulu, oke? Meskipun Ning Fan tidak mengatakannya, Su Yurong tidak bodoh, dia secara alami dapat merasakan bahaya dan merasa khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Oh, dan kekuatanku juga meningkat pesat berkat ini, kata Ning Fan, mengganti topik pembicaraan. Teknik penyempurnaan guntur telah memberinya peningkatan kualitatif dalam kekuatan, khususnya dalam kehebatan fisiknya. Su Yurong bersenandung pelan, tidak banyak bicara lagi, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebanggaan yang luar biasa. Ning Fan adalah pria yang dipilihnya pada pandangan pertama. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar King Cheng hari ini? Tanya Su Yurong dengan khawatir. Nona Su masih belum sadar, tapi, aku pasti akan menyembuhkannya, kata Ning Fan dengan suara serius, bagaimanapun juga, dia terluka karena aku. Jika saja aku bisa, aku sungguh berharap, akulah yang menggantikan King Cheng untuk menanggung semua ini, Su Yurong mendesah dalam-dalam, berbicara dengan tulus. Alis Ning Fan sedikit berkerut karena dia secara naluriah ingin menghentikan Su Yurong untuk melanjutkan. Entah mengapa, dia selalu punya firasat buruk setiap kali Su Yurong mengatakan hal-hal seperti itu. Pagi berikutnya, keluarga Sen, karena kekurangan uang, tidak punya pilihan selain bermalam di taman. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati tempat itu dikelilingi oleh orang-orang yang lewat yang menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik tentang mereka. Bukankah itu keluarga Sen? Keluarga terkaya di kota Sen. Cek, mereka belum melunasi utangnya, dan sekarang mereka jadi pengemis. Kudengar mereka awalnya mencoba mengancam orang, tapi sekarang mereka berakhir seperti ini, pantas saja mereka mendapat hukuman. Pembalasan surga dapat dihindari, tetapi pembalasan diri sendiri tidak dapat dihindari. Setelah malam sebelumnya, anggota keluarga Sen menjadi mati rasa. Sekarang, mereka tidak peduli dengan ejekan dan celaan itu, sebaliknya, mereka lebih peduli dengan hal lain. Sen Qifa, kita belum makan seharian penuh, kata salah satu anggota keluarga dengan lemah. Apa kita benar-benar akan mati kelaparan? Anggota keluarga lainnya juga mulai merintih lemah, mereka telah dibesarkan dalam kemewahan sejak lahir, bagaimana mungkin mereka bisa mengalami kesengsaraan seperti itu? Sen Qifa tidak mengatakan apa-apa. Sen Wanxin meringkuk di pojok, mencengkeram erat pakaiannya, matanya penuh kebencian. Ketika semua orang menderita kelaparan dan kedinginan, hampir putus asa. Bagaimana rasanya menghabiskan malam di taman? Terdengar suara yang familiar. Sen Wanxin mendongak dan langsung murka, kau. Berani-beraninya kau datang mencari kami. Orang itu tak lain adalah Ning Fan. Anggota keluarga Sen lainnya juga menatap Ning Fan, di tengah kesedihan dan kemarahan mereka, ada rasa takut yang mendalam. Pria inilah yang, sendirian, telah menarik keluarga Sen yang mereka hormati dari awan dan melemparkan mereka ke neraka. Apa yang kau inginkan? Tanya Sen Qifa dengan nada getir. Ning Fan dengan santai melemparkan setumpuk uang ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah biaya hidupmu selama 1 bulan. Semua anggota keluarga Sen tercengang, salah satu dari mereka dengan cepat mengambil tumpukan uang, memeriksanya, dan mengangguk dengan penuh semangat kepada para penonton. Benar, itu semua uang sungguhan. Suara mendesing. Para anggota keluarga Sen langsung gempar, memandang Ning Fan seakan-akan dia adalah penyelamat mereka. Pengambilan asetmu sesuai dengan taruhan, itu adalah perbuatanmu sendiri. Ning Fan berkata dengan tenang, uang ini seharusnya cukup untuk bertahan hidup selama sebulan dan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri kalian sendiri. Terima kasih, Tuan Ning. Tuan Ning, Anda sungguh pria hebat. Terima kasih banyak, Anda telah menyelamatkan hidup kami. Para anggota keluarga Sen sangat berterima kasih kepada Ning Fan, seakan-akan mereka ingin berlutut dan memberi hormat kepadanya saat itu juga. Wajah Sen Qifa memerah karena malu, bibirnya bergetar cukup lama sebelum dia berkata dengan getir, Ning Fan, aku, sungguh, desah. Sen Bingying, di sisi lain, menatap kosong ke arah Ning Fan, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, seandainya saja ia jujur mengakui utangnya yang 30 miliar dan melunasinya dengan tulus, apakah semuanya akan jadi begini? Akankah keluarga Sen berakhir dalam keadaan mereka saat ini? Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Pembalasan surga dapat dihindari, tetapi pembalasan diri sendiri tidak dapat dihindari. Saat semua orang dengan bersemangat membagi uang, Sen Wanxin tiba-tiba berdiri dan dengan marah menunjuk ke arah Ning Fan. Ning Fan, jangan kira bantuan kecil ini bisa membeli hati orang. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam, dan suatu hari nanti, aku, Sen Wanxin, akan membalas dendam padamu. Setelah berkata demikian,
dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ning Fan mengabaikannya dan berjalan langsung ke Shen Bingying, mengulurkan tangannya, mana tokenku? Shen Bingying langsung tersadar dan berkata cepat, aku benar-benar tidak tahu tentang token apapun. Kalaupun ada, pasti hanya ada di rumah lama. Kalau begitu bawalah aku ke rumah tua, kata Ning Fan acuh tak acuh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.